Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa diambil bukunya warna hijau. Oke anak-anak, siap? Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan pada angiospermae. Anak-anak bisa lihat di halaman 53. Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, di mana bakal biji berada dalam bakal buah. Pada tumbuhan angiospermae mengalami dua perkembangbiakan. Ada perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan dulu tentang perkembangbiakan vegetatif. Anak-anak bisa melihat di halaman 55. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi pada perkembangbiakan vegetatif ini hanya satu induk, tidak ada peleburan sel, tidak ada fertilisasi. Sifat anaknya sama persis dengan sifat induknya. Pada tumbuhan angiospermae vegetatif ini ada dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk yang perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama adalah rizoma atau biasa disebut dengan akar tinggal, atau perkembangbiakan yang berasal dari akar di dalam tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, laos. Di dalam gambar 55 ini contoh di kunyit. Dalam akar kunyit itu ada yang namanya ruas dan buku. Di dalam buku inilah yang nanti tumbuh tunas, dan tunas inilah yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua, kalian lihat di halaman 56. Di sini ada stolon. Halaman 56, stolon. Nah, stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhannya menjalar di atas tanah. Contohnya stroberi. Di dalam batang ini nanti muncul tunas. Ya, ada buku, muncul tunas batang. Tunas inilah yang menjadi individu baru. Ini gambar stolon atau biasa disebut dengan geragi. Yang berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis, gambar yang ada di sini ini bawang merah. Kenapa dikatakan umbi lapis? Karena ini berlapis-lapis, ya. Berlapis-lapis, terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Terus di bawahnya ini ada batang yang disebut dengan cakram. Bawahnya batang ini ada akar serabut. Terus kalau kalian lihat bawang merah, coba nanti di dapur lihat bawang merah, ada umbi yang kecil di sampingnya induk, atau biasa disebut dengan siung. Itu yang akan menjadi individu baru. Yang berikutnya umbi batang. Umbi batang contohnya adalah kentang. Dikatakan umbi batang karena ini adalah hasil penggembungan batang.
dia digunakan sebagai makanan cadangan makanan ya. Sini fungsinya sebagai cadangan makanan dan sebagai organ perkembangbiakan. Jadi di sini di kentang ada tunas kecil. Tunas inilah yang digunakan sebagai perkembangbiakan dan bisa menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif yang terakhir, sini ada kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun, contohnya cacar bebek. Kalau kalian lihat cacar bebek, di ujung-ujung daunnya ini ada kuncup. Kuncup-kuncup inilah nanti yang muncul tunas, dan tunas ini yang akan menjadi individu baru. Biasa disebut dengan kuncup adventif daun. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan angiospermae juga ada yang mengalami perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan kalian lihat di halaman 61. Yang pertama adalah mencangkok. Bagaimana caranya, Bu? Untuk mencangkok, nih kayak pohon mangga, ambil batang yang berkayu itu, kelupas batangnya, dikasih tanah, ditutup dengan sabut atau plastik ya, ditali dan dibiarkan hingga akhirnya tumbuh akar. Jika akarnya sudah tumbuh banyak, siap ditanam, batangnya tinggal dipotong dan ditanam di tanah. Contoh tanaman yang biasa dengan cangkok: jambu, mangga, jeruk, itu cangkok. Yang berikutnya merunduk. Merunduk ini biasa ada di bunga alamanda. Jadi merunduk ini dilakukan dengan ini, membenamkan tangkainya. Jadi biasanya kalau yang berkembang biak dengan merunduk itu tangkainya panjang. Tangkainya panjang dan lentur, sehingga tinggal dibenamkan. Di tangkai yang dibenamkan itulah nanti muncul tunas yang akan menjadi individu baru. Nah, perkembangbiakan yang berikutnya stek. Stek itu tinggal dipotong. Pernah lihat orang menanam ketela? Tinggal dipangkas saja. Jadi perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanamkan untuk menghasilkan individu baru. Contoh ketela, tinggal dipotong-potong dan tancapkan ke tanah untuk menghasilkan individu baru. Nah, yang berikutnya di halaman 62, di sini ada menyambung atau menggantung. Menyambung ini contohnya kalau anak-anak bisa melihat bunga bougainville, kok bunganya warna-warni ya, Bu? Itu karena proses penyambungan. Jadi di batang yang dipotong dari satu induk ke induk yang lain yang punya sifat berbeda, ditempel ya, disambung sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Jadi ada bunga bougainville warna putih, ada bunga bougainville warna merah, disambungkan ke tanaman yang lain sehingga nanti diharapkan mendapatkan warna yang berbeda. Dalam satu tumbuhan itu akhirnya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, dan terserah yang ingin membuat
Terus yang berikutnya ada menempel atau okulasi. Nah, menempel ini biasa dilakukan pada tanaman jeruk. Jadi misalnya ada tanaman jeruk, satu tanaman batangnya kuat, tetapi buahnya kecil dan masam. Dan satu tanaman yang lain batangnya enggak kuat, kecil, tapi buahnya manis dan besar. Nah, solusi yang dilakukan adalah menempel. Jadi dikupas tunasnya yang bagus. Jadi tunas dari jeruk yang buahnya manis dan besar itu diambil, ditempelkan pada jeruk yang batangnya kuat, sehingga diharapkan menghasilkan buah yang manis dan besar, batangnya kuat. Itu salah satu contoh menempel. Nah, itu anak-anak perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Besok kita lanjut lagi untuk perkembangbiakan generatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.